Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfindra, saya dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi Bisnis dari Prodi D3 Perpajakan. Saya dari kelas G, NIM saya C0D024042. Baiklah, di sini saya akan membacakan surah Al-Ma'un beserta artinya dan tafsirannya menurut para ulama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang-orang yang merhadik anak yatim dan tidaklah menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-7. Tafsirannya yaitu yang pertama, mendustakan hari pembalasan. Pada ayat pertama disebutkan Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Mengenai kata ad-din dan ayat di atas ada 4 pendapat. Yang pertama ada hukum Allah, yang kedua ada hari penghitungan, yang ketiga ada hari pembalasan, dan yang keempat Al-Qur'an. Dari kata Imam Ibnu Jauzi dan kitab tafsirnya dalam Zawadul Nasir, jadi ayat tersebut bisa bermakna orang yang mendustakan hukum Allah, hari perhitungan, dan hari pembalasan atau mendustakan Al-Quran. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kata ad-din adalah hari pembalasan, sehingga jika diartikan tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan. Yang kedua, tidak menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Setelah menyebutkan mengenai orang yang mendustakan hari pembalasan, lalu disebutkan ayat fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itulah yang orang yang merhadik anak yatim dan tidak mengajarkan memberi makan orang miskin. Dalam dua ayat tersebut digabungkan dua hal. Yang pertama, tidak punya kasih sayang pada anak yatim, padahal mereka itu orang yang patut dikasihini. Perlu diketahui, yatim adalah orang yang tinggal mati orang tuanya sebelum dia balik atau dewasa. Dialah yang patut dikasihini karena mereka tidak lagi memiliki orang tua yang mengasihinya. Akan tetapi disebut dalam ayat ini adalah orang yang menghardik anak yatim. Yaitu ketika yatim tersebut datang, mereka menolaknya dengan sekeras-kerasnya atau meremehkannya. Yang kedua, tidak mendorong untuk mengasihi yang lain di antara fakir miskin. Padahal fakir dan miskin sangat butuh pada makanan. Orang yang disebutkan dalam ayat ini tidak mendorong untuk memberikan makan pada orang yang miskin karena hatinya memang setelah keras. Jadi intinya, orang yang disebutkan dari dua ayat tersebut, hatinya itu memang benar-benar keras. Yang ketiga, orang yang lalai dari sholatnya. Dari Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan di ayat wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik, yaitu yang mereka sholat dikala ada banyak orang, namun enggan sholat ketika sendirian. Lihatlah di kitab Sahih Tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 691. Dalam ayat tersebut disebutkan lil musallin, bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang bisa sholat dengan konsekuensinya dengannya lalu mereka lalai. Yang dimaksud dari lalai dari sholat bisa mencakup beberapa pengertian. Yang pertama, lalai dari pengerjaan sholat. Yang kedua, lalai dari pengerjaan dari waktu yang ditetapkan oleh syariat, malah mengerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan. Bisa juga makna lalai dari sholat adalah mengerjakan selalu di akhir waktu selamanya atau umumnya. Yang ketiga, ada pula yang memaknakan lalai dari sholat adalah tidak memenuhi rukun dan syarat sholat sebagaimana yang telah diperintahkan. Lalai dari sholat mencakup semua pengertian di atas. Setiap orang memiliki sifat yang demikian, maka dialah yang disebut lalai dari sholat.
Jika ia memiliki seluruh sifat tersebut, maka semakin sempurnalah kecelakaan untuknya dan semakin sempurna nifak amali padanya. Dalam di kitab Sahih Tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 691 sampai 692. Yang selanjutnya, mereka yang cari muka dalam ibadah. Disebutkan dalam lanjutan ayatnya, allazina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Riya adalah ingin amalan nampak di hadapan orang lain. Ibadahnya tidak ikhlas karena Allah, istilahnya ingin cari muka. Berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Katsir mengatakan, barang siapa yang awal-awalnya melakukan amal lillah, ikhlas karena Allah, kemudian amalan tersebut nampak di hadapan manusia, lalu ia pun takjub, maka seperti itu yang dianggap dengan riya. Yang terakhir adalah yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Jika dilihat dari terjemahan Al-Quran, yamna'unal ma'un diterjemahkan dengan orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Namun memang para ulama tafsir berbeda pendapat dalam mendefinisikan yamna'unal ma'un. Sebagaimana berkata bahwa al-ma'un bermakna orang yang enggan bayar zakat. Yang lain lagi mengatakan bahwa maksud al-ma'un adalah orang yang enggan taat. Yang lain lagi berkata sebagaimana yang kami maksudkan, yaitu mereka yang enggan meminjamkan barang kepada orang lain di saat saudaranya butuh. Tafsiran terakhir ini sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib rahimahumullah, yaitu jika ada yang ingin meminjam timba, periuk atau kampaknya, maka ia enggan meminjamnya. Intinya seluruh tafsiran di atas semuanya kembali pada satu makna, yaitu yamna'unal ma'un adalah enggan menolong orang lain dengan harta atau sesuatu yang bermanfaat. Lihatlah di kitab tafsir Al-Quran Al-Azim juz 14 ayat 473. Semoga tafsiran surah Al-Ma'un ini bermanfaat. Semoga Allah memudahkan kita untuk giat merenung Al-Quran dan kandungannya. Wallahi waliyu taufiq. Maaf jika ada salah kata ataupun menyimpang, karena saya manusia biasa yang ada salah, bukan Superman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.